orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disegerakan siksanya. Perhatikan, yang sering menghina ahlu sunnah, menghina orang yang berjenggot, menghina orang yang bercadar, menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Yang mengatakan bahwasanya cadar adalah ajaran radikal, teroris. Yang mengatakan bahwasanya jenggot adalah kearab-araban, kambing. Ini perhatikan. Bagaimana siksa disegerakan bagi yang khusus, bagi yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seseorang yang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Perihal makan. Mungkin dianggap sebagian seseorang remeh-temeh. Perihal makan dengan tangan kiri. Tapi makannya dengan tangan kiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Kul biyaminik. Bagus-bagus dinasihati. Wahai fulan, silahkan makan dengan tangan kananmu. Orang tersebut dengan sombongnya mengatakan, la astati', saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr. Sungguh kamu tidak akan pernah bisa makan, menyuap makananmu ke dalam mulutmu. Sesungguhnya tidak ada yang menahanmu dari makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombonganmu. Kata perawi Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ma rafa'aha ila fih. Semenjak itu dia tidak bisa memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Gara-gara cuma mengatakan, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Ini persis seperti kalau kita kondangan-kondangan. Orang makan seenaknya, minum seenaknya dengan tangan kiri. Ketika dinasihati marah. Allah, Islam kan bukan cuma tangan kiri, tangan kanan. Enggak, para ikhwan. Ini masalahnya urusannya sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan diremehkan. Mungkin tangan kita yang kanan kotor, kemudian kita tidak ingin mengotori gelas. Tetapi para ikhwah, kita sedang mengotori sunnah. Kalau kita minum dengan tangan kiri, lebih baik kita kotori gelas daripada mengotori sunnah Nabi Muhammad SAW dengan minum dengan tangan kiri. Lihat bahayanya disegerakan. Orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Qara'tu fi ba'dil hikayat. Lihat ya. Aku membaca di beberapa kisah anna ba'dal mubtadi'ah, bahwa ada sebagian orang ahli bid'ah hina sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yansilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ketika dia mendengar hadis Rasul, ini sunnah Nabi. Kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidur, janganlah kalian memasukkan kedua tangan kalian ke dalam bejana, ember, bak, jangan. Sampai kalian mencuci dulu dua telapak tangan tersebut. Kenapa? Karena kalian tidak tahu dua telapak tangan itu ketika tidur di malam hari dia menginap di mana. Apakah garuk-garuk di depan, garuk-garuk di belakang, garuk-garuk samping? Tidak tahu. Kan lagi tidur. Maka sunnahnya membasuh kedua tangan. Ahli bid'ah tadi mengatakan, ana adri aina batat yadi, batat fil firash. Kata ahli bid'ah tadi meremehkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu di mana tanganku tadi malam. Tanganku ya di kasur dong. Kata dia begitu dengan meremehkannya. Artinya dia tidak mau basuh. Dia merasa tahu tangannya di mana. Padahal Rasul SAW mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam. Itu hadis Rasul tidak boleh ditentang. Tangan kita tadi malam di mana bermalam tidak tahu. Maka ketika kita bangun dari tidur, basuhlah. Sebelum kumur-kumur, sebelum sikat gigi, basuhlah. Orang ini malah mengatakan, oh saya tahu tangan saya. Tangan saya di atas kasur.
fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Ternyata besok malam dia tidur, kemudian di waktu pagi hari apa yang terjadi para ikhwah? Lihat, jangan pernah meremehkan sunnah Rasul, jangan pernah meremehkan orang yang mengerjakan sunnah Rasul. Dia bangun pagi hari dan dia telah memasukkan tangannya sampai ke siku di dalam duburnya. Ya, para ikhwah, ini nggak main-main, ini hadis Rasul. Makanya kita sangat membenci karena Allah kalau ada yang menghinakan hadis tentang jenggot, hadis tentang iblis ada di tengah-tengah saf yang tidak dirapatkan. Itu bukan masalah remeh, masalahnya hadis Rasul, agungnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.